إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ala. Alhamdulillah dengan nikmat, kemudian hidayah dan taufik serta kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita semua pada pagi ini. Kita kembali bisa hadir di majelis ilmu di kajian intensif pembahasan fikih ibadah yang merupakan pertemuan akhir di pembahasan kitab zakat biidznillah ta'ala. Yang selanjutnya biidznillah ta'ala pertemuan berikutnya kita masuk di kitab berikutnya yaitu kitab Syiyam. Kitab Syiyam. Walillahil hamd. Dan kita alhamdulillah berada di bulan Rajab, kurang lebih 1,5 bulan lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Hadhihi fursatun jayidah nasibah. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk berbekal diri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya salawat dan salam senantiasa dilimpahkan curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan di pembahasan kategori tidak menerima zakat. Pada pertemuan yang telah lalu disebutkan 2 hadis, 2 kriteria tidak boleh menerima zakat. Pertama adalah orang kaya, yang kedua adalah orang yang kuat untuk melakukan atau mencari nafkah. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, telah disampaikan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan untuk meminta-minta. Namun syariat memberikan rukhsah keringanan untuk meminta di beberapa tempat. Assalamualaikum. Maka mu'alif rahimahullahu ta'ala di pembahasan berikutnya beliau menjelaskan seputar jawazul mas'alati indal hajati. Assalamualaikum. Bolehnya meminta indal hajati ketika dibutuhkan. Bolehnya meminta ketika dibutuhkan. Hadis pertama adalah hadis Qubaisah bin Mukharikin al-Hilali. Hadis Qubaisah ibn Mukharik al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Qubaisah atau Qabisah bin Mukharik al-Hilali, qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mas'alata la tahillu, sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan. Ya, sebagaimana telah disampaikan. Ya. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan.
illa li ahadi salasatin, kecuali atas satu dari tiga kelompok atau tiga orang. Pertama adalah rojulin, seseorang tahammala, menanggung hamalatan, beban, yakni beban utang atau beban tanggungan orang lain. Yang pertama rojulin, seseorang tahammala, menanggung hamalatan, beban atau tanggungan, baik berupa utang milik orang lain atau lain sebagainya. Atau bisa jadi dengan maksud islahu zatil bayyin, mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, kemudian maka kedudukannya sebagai ghorim, sebagaimana telah dibahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Fahallat lahul mas'alatu, maka meminta untuknya itu dihalalkan. Maka meminta untuknya dihalalkan. Hatta yusibaha, sehingga dia yusibaha, mendapatkannya, summa yumsiku, kemudian berhenti, itu menahan. Sekali lagi kita ulangi yang pertama. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali satu dari tiga orang. Yang pertama adalah rojulin tahammala hamalatan. Pertama, seseorang yang menanggung beban, memikul tanggungan milik orang lain, entah itu berupa utang atau dan sebagainya prosesnya. Maka fahalat lahul mas'alatu, maka untuknya dihalalkan meminta. Hatta yusibaha, sehingga dia menemukannya atau mendapatinya. Summa, kemudian setelah itu yumsiku, menahan diri dari meminta, sudah berhenti nanti. Ini yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, apa yang pertama? Seorang yang memiliki tanggungan orang lain, kita boleh meminta. Dan ini bukan aib, bahkan fakhrun, kata para ulama. Ya, ini bukan aib, bahkan kategorinya termasuk kategori fakhrun. Fakhrun itu kebanggaan. Hukum asalnya meminta-minta itu aib. Ya, sehingga al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Orang yang suka meminta-minta padahal dia dalam keadaan berkecukupan, maka kelak pada hari kiamat ya tidak ada daging di wajahnya kelak pada hari kiamat. Ya, ini sebagai ancaman sejati dari meminta-minta. Akan tetapi dalam kondisi ini, ya, dalam kondisi ini meminta itu bukan aib justru, akan tetapi sebaliknya fahrun, itu kebanggaan. Karena sedang menolong siapa? Menolong. Itu. Selanjutnya, yang kedua, warajulin asabathu jaihatun ijtahat malahu. Yang kedua adalah rajulin, seseorang asabathu jaihatun, menimpa kepadanya jaihatun, musibah atau bencana. Baik kalau nanti di paparannya baik banjir umpamanya, atau dari atas, dari langit, itu banjir atau yang sebagainya, kebakaran. Warajulin, jadi warajulin asabathu jaih, seseorang yang tertimpa musibah atau bencana, ijtahat malahu, sehingga ya, menghabiskan hartanya. Fahalat lahul mas'alatu, maka untuknya halal untuk meminta. Maka halal baginya meminta.
hatta yusiba qiwaman min 'aishin, sehingga dia mendapatkan sandaran untuk hidup. Sehingga dia mendapatkan apa? Sandaran untuk hidup. Bisa dipahami ya? Seorang yang kedua. Jadi yang kedua, rajulin asabathu jaihah. Seseorang yang tertimpa musibah, bencana. Ittahat malahu, sehingga menghabiskan hartanya. Maka halat lahul mas'alatu, halal baginya meminta. Sehingga dia mendapati kiwaman sandaran min aishin untuk hidup. Sehingga dia mendapatkan apa? Sandaran untuk hidup. Selanjutnya, kita masuk yang ketiga. Warajulin asabathu faqatun. Warajulin asabathu faqatun. Yang ketiga adalah orang yang tertimpa faqatun, kesulitan hidup. Artinya betul-betul fakir, miskin. Kalau ini sudah jelas ya, termasuk kategori fakir dan miskin. Asnaf zakat. Warajulin asabathu faqatun, seseorang yang tertimpa faqatun, kesulitan hidup, kesempitan hidup. Hatta yakuma thalathatun min dzawil hija min qaumi, sehingga tegak 3 orang menjadi saksi dari kaumnya atas apa? Kesempitan dia, atas kesulitan dia dalam hidup. Jadi harus ada apa? 3 orang saksi yang menjadi saksi atas dia, atas apa? Kesulitan yang dia hadapi. Hatta yakuma thalathatun, sehingga tegak thalathatun 3 min dawil hijah, dari min kaum, ya. Jadi 3 orang yang menjadi saksi dari kaumnya. Dia mengatakan laqad asabat fulanan faqatun, telah menimpa kesulitan, kesempitan kepada si fulan. 3 orang ini sepakat bahwa telah menimpa kepada si fulan itu kesulitan. Kesulitan hidup. Artinya nggak ada bencana, nggak ada kasus, nggak ada apa hajat kebutuhan seperti di yang pertama atau yang kedua tadi menimpa musibah, tapi memang benar-benar keadaannya demikian, sempit, miskin, fakir. Maka fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiyaman min aishin. Maka halal pula baginya meminta, sehingga yusiba qiwaman min 'aishin, dia mendapatkan sandaran untuk hidup. Dia mendapatkan apa? Sandaran untuk hidup. Selanjutnya kata beliau, kata Rasulullah SAW kepada Qubaisah, fama siwahunna minal mas'alati ya Qubaisatu suhtun. Selain daripada itu, wahai Qubaisah, meminta-minta itu adalah haram. Suhtun itu kemurkaan, dimurkai oleh Allah. Yaquluha sahibuha suhtan. Ya. Orang yang memakannya dalam keadaan apa? Suhtan, dibenci, dimurkai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada kan di hadis Nabi SAW juga ya. Ya. Ma nabatat lahmun min suhtillah, tidaklah daging yang tumbuh dari perkara haram illa, kecuali fanaru aulabi, kecuali nerakalah yang lebih pantas untuk memakannya atau membakarnya. Jadi tidak ada daging yang tumbuh dari perkara barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali nerakalah kecuali nerakalah tempatnya. Seorang yang ketiga, jadi rajulin asabathu faqatun, seseorang tertimpa faqah, kesempitan, kesulitan, kefakiran, sehingga tegak 3 orang daripada kaumnya sebagai saksi. Laqad asabat fulanan faqatun, semua sama mengatakan fulan telah tertimpa kesulitan. 3 orang tersebut. Fahalat lahul mas'alatu, maka untuknya boleh meminta. Hatta yusiba qiwaman min 'aishin,
sehingga mendapati sandaran untuk hidup. Adapun selain daripada tiga itu, meminta-minta nggak boleh. Karena termasuk apa? Suhtun, perkara haram. Ya, perkara yang dimurkai oleh Allah. Ya, maka ya'kuluha shahibuha suhtan. Perkara haram yang dimakan oleh pemiliknya. Ya, dalam keadaan suhtan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, rahimahumullahu taala. Baik, kita ulangi ya. Jadi hukum meminta-minta itu hukum asalnya adalah apa? Haram, kecuali tiga keadaan. Pertama, seseorang yang memiliki tanggungan atau beban orang lain, baik berupa utang atau lain sebagainya. Ya, maka ini dihalalkan. Yang kedua, seseorang yang mendapatkan musibah atau bencana, tertimpa bencana, banjir atau lain sebagainya, kebakaran, maka boleh dia meminta. Sehingga hartanya habis. Sehingga dia mendapati apa? Sandaran untuk hidup. Yang ketiga apa? Orang yang apa? Sempitan, sulit untuk hidup. Ya, miskin, fakir. Dan harus ada apa? Saksi berapa? 3 orang. 3 orang saksi. Semua sepakat mengatakan bahwa si fulan itu sulit hidupnya. Maka boleh baginya untuk meminta. Selain daripada itu, haram. Memakan darinya suhtan min suhtillah. Ancamannya apa? Neraka. Berdasarkan hadis yang lain. Suhtan. Suhtan. Kalau di sini redaksinya suhtan. Suhtan. Daging yang tumbuh dari perkara haram, maka nerakalah yang lebih pantas untuknya. Daging yang tumbuh dari harta haram, maka nerakalah yang lebih pantas untuknya. Baik. Ini subhanallah, ini kaidah yang Allah, terutama dalam bermuamalah. Karena di zaman kita, di masa kita, ini sering kali, bahkan ini sudah masuk kategori fenomena. Fenomena. Nanti dampaknya bisa berkaitan dengan apa? Memberi, menahan diri atau tidak. Dan ini sudah disampaikan pula ya di pembahasan sebelumnya. Baik. Kita masuk fikih hadis lebih dahulu. Al-haditsu dalilun ala anna al-mas'alata la tahillu illa li ahadin haula'i tsalatsa aw li ahadi haula'i tsalatsati. Jadi hadis ini merupakan dalil ya bahwasannya meminta-minta itu tidak haram. Kecuali salah satu dari 3 mereka. Pertama adalah man tahammala hammalata dainin an ghairi. Pertama adalah orang yang memikul beban utang milik orang lain ditanggung sama beliau. Kamalin aslaha baina aw bihi baina ta'ifatain, seperti harta yang digunakan untuk mendamaikan 2 kelompok yang sedang bertikai, berselisih, boleh tuh. Nah, kita semestinya jangan menunggu dia meminta seperti itu. Ya, hati kita harus terbuka, harus apa istilahnya? Peka. Nah, makanya sering kita sampaikan, seorang muslim yang memiliki keimanan sempurna itu peka. Dia tidak menunggu untuk apa? Dipinta, enggak. Nah, seperti itu. Harus peka. Fahada yu'ta minas sadaqati tasdidu zalika ad-daini wa in kana ghaniyan. Walaupun dia kaya, maka boleh menerima zakat, sedekah ataupun zakat. Jadi sifatnya yang wajib ataupun termasuk sunnah, dia berhak untuk menerima yang seperti ini. Walau kana ghaniyan, walaupun kaya. Walaupun kaya. Lima fi dzalika min at-targhib fi makarimil akhlaq. Sebab ini masuk kategorinya meminta-minta dalam keadaan ini masuk kategori makarimil akhlaq, akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Baik.
Wa kanatil arabu idza tahammala ahaduhum hamalatan badaru ila ma'unatihi. Orang Arab dulu, jika salah satu mereka menanggung beban kasus seperti ini, keadaannya seperti ini. Artinya dalam bab islah, mendamaikan dua kelompok. Wa idza sala lam ya'du dzalika naqsan fi qadrihi. Jika mereka melakukan hal tersebut, itu tidak mengurangi wibawa mereka. Bal huwa min mafakhirihi, bahkan itu termasuk kategori fakhrun, kebanggaan, bangga. Nah, ini sebenarnya ini sejatinya bisa dikembangkan Albert, untuk di bagaimana implementasinya di zaman sekarang, di masa sekarang bagaimana, seperti apa, bisa dikembangkan. Ya. Ini subhanallah, ini bisa masuk ke ranah apa? Mohon maaf ya, kayak seperti donasi itu masuk kemana nanti gitu. Ya antum sendiri nanti yang menilai ya. Anak gak mau ini. Baik, athani, atau masuk ke bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa, seperti itu. Nah. Yang kedua adalah man asabat maluhu atau malahu jaihatun. Ahlakat malahu. Hartanya ludes. Habis. Min sailin, ada banjir. Au narin, atau apa? Kebakaran. Au nahwi dzalika, atau semisal dengan itu. Fada yahillu lahu uswah. Nah, yang seperti gini boleh minta. Nah, berarti kalau kita mendapati seperti ini, ada orang yang bencana, termasuk bisa jadi open donasi seperti ini, boleh nggak? Boleh. Seperti ini. Untuk membantu. Nah, paham ya? Tapi untuk nah, nanti dipertanyakan tuh seperti pembangunan tertentu ya. Ya, pembangunan tapi bukan dalam keadaan kan seperti bencana ya, jelas ya. Nah, seperti ini kan boleh berarti. Tapi untuk taraf ke seperti pembangunan, umpamanya entah itu madrasah atau apa dan sebagainya, saya nggak tahu masuknya kemana. Paham ya? Nah, nanti kita sharing saja di sini. Ya. Jadi hal yang seperti tadi, kejadian seperti tadi, ada banjir, ada kebakaran, atau gempa, kemudian ada ikhwah, umpamanya bikin apa, ada bantuan di situ, nah, seperti ini, ya juz, boleh, insyaallah taala. Kalau melihat dari sisi ini, ya. Bahkan wajibu i'ta'uhu, keadaan ini wajib diberi. Ma yaqumu bihi halu wa yasuddu khillatahu atau khillatahu afan. Apa yang wajib untuk apa? Jadi wajib untuk diberi ma yaqumu bihi halah. Ya, sebisa mungkin yang bisa menegakkan keadaannya menjadi semakin baik gitu loh. Wa yasuddu, dan menutup khillatahu, kekurangan dia. Wala yatawaqqafu dzalika ala bayyinatin yuqimuha ala thubuti hajati. Enggak butuh keadaan apapun. Mana dalilnya bahwa dia terkena bencana, dia tertimpa? Enggak butuh itu seperti itu. Ya. Hanya sebatas informasi, berita umpamanya di daerah itu tertimpa ini dan itu sudah cukup. Walaupun Bapak Ibu bisa jadi enggak ilmu secara yakin, secara detail tidak tahu. Kayak seperti kasus umpamanya di mana, di daerah fulan umpamanya, tertimpa bencana, gempa alam, gempa. Secara otomatis kan tidak semua terkadang. Nah, pengetahuan secara pasti rumah mana saja yang itu nggak diperlukan, seperti bukan jadi syarat. Ya. Bahkan dikatakan sini yajibu i'ta'uhu, jika sampai kepada kita informasi berita tersebut, maka wajib ngasih. Kalau ada ya. Dan sekali lagi, ketika berbicara sedekah tidak berbicara tentang nominal. Jelas ya? Bahkan kemarin ketika membahas kategori kaya itu berapa? Minim, ada sebagian yang mengatakan berapa? 250.000 sudah kategori kaya. Nah, sebagian para ulama ahli ilmu ya. Terus walayat
Lianna misla hadhihi al-asya'a la takhfa atharuha 'inda wuqu'iha. Yang seperti ini memang tidak tersembunyi ya, atharuha. Jelas gitu loh yang menimpa. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau ada saudara kita yang tertimpa banjir atau lain sebagainya, maka kemudian ada di jalan, umpamanya sebagainya, maka jangan berpikir negatif. Jangan sekali-kali. Tapi kalau kita ada kemampuan untuk membantu, maka bantu. Bahkan kategorinya yajibu yang ta'uhu, wajib hukumnya membantu. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Allahu a'lam bissawab. Yang ketiga, man idda'a annahu asabathu faqatan wa hajatan syadidatan ba'da an kana ghaniyan. Yang ketiga adalah orang yang mengklaim, menganggap dirinya sempit, berkebutuhan, sangat berkebutuhan, sangat butuh. Ba'da an kana ghaniyan, setelah dia kaya, bangkrut. Fa idza syahida lahu thalathatu rijalin min qaumihi min dhawil uqul al-mutayaqqidati bidzalika halat lahu al-mas'alatu. Jika terjadi demikian, maka baginya saksi 3 orang dari kaumnya yang memiliki zawil ukul, yang bisa memberikan penilaian secara istilahnya objektif, jelas. Al-mutayaqqidati, cerdas, itu jeli, bidzalika, dan semua mengatakan fulan asabathu faqatun. Ya, atau kesulitan telah menimpa dia telah bangkrut tadi, seperti itu. Maka yang seperti ini halal untuk meminta. Wallahu ta'ala wa a'lam. Wa dhahirul hadithi annahu la budda min thalathatin wa bistadalla man qala innal i'sar la yathbutu illa bi syahadati thalathatin. Nah, ini persaksian 3 orang ini adalah pendapat Ibnu Khuzaimah dan juga sebagian dari madhab Imam Asy-Syafi'i, disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qudamah, ternukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang menunjukkan bahwa harus ada 3 saksi jika keadaannya seperti ini. Adapun jumhur ulama yuqbalu fi dzalika adlani, cukup 2 orang. 2 orang saksi yang adil. Kalau jumhur ulama cukup 2 orang sebagai saksi bahwa dia sulit banget. Wallahu ta'ala wa. Inilah kaidah bolehnya syariat memberikan rukhsah untuk meminta-minta, bolehnya meminta-minta itu untuk 3 dalam keadaan, 3 keadaan. Hukumnya haram. Nah, suhtan, bahkan termasuk kategori suhtan, yaitu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khawatirnya itu dimakan oleh pribadi, kemudian keluarga, anak, istri, waliyadzubillah, sallallahu ta'ala salam. Walafiyah. Fannaru awla biha, ancamannya adalah neraka. Dari meminta-minta. Baik. Nah, ini juga, hadis ini juga dijadikan sebagai dalil bolehnya zakat itu dikirim ke daerah yang lain, boleh seperti itu. Ya, seperti hadis Mu'adz bin Jabal di pertemuan pertama. Dari Madinah itu menjadi pusat. Mu'adz bin Jabal berada di Yaman. Ya, dikumpulkan zakat dari mana? Dari Madinah. Allah Ta'ala. Dikumpulkan di Madinah maksudnya. Ditarik dari kota Yaman atau dari Yaman. Kita masuk di pembahasan berikutnya. Kategori lanjutan dari kategori yang tidak berhak untuk menerima zakat. Kategori berikutnya yang tidak layak, tidak boleh untuk menerima zakat adalah ahlu bait Nabi SAW. Ahlu bait Nabi atau keluarga Nabi SAW. Atau hukmu shadaqati ala bani Hashim wa banil Muttalib.
hukum sedekah atau zakat bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, kita bacakan hadisnya. An Abdul Muttalibi ibn Rabi'ata ibn al-Harithi radhiyallahu anhu. An Abdul Muttalibi ibn Rabi'ata ibn Harith radhiyallahu anhu. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin." Sesungguhnya sedekah tidak boleh li ali Muhammadin untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sedekah tidak boleh untuk keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nasu innama hiya awsakhun nasi. Sesungguhnya karena itu awsakhun nasi, kotoran manusia. Jadi sedekah itu adalah apa? Kotoran manusia. Karena fungsi sedekah adalah apa? Pensucian terhadap jiwa, diri dan harta. Mensucikan harta, membersihkan jiwa. Karena sebab inilah barangkali dikategorikan sebagai awsakhun nas. Dan itu tidak layak bagi keluarga siapa? Nabi Muhammad SAW. Nanti lihat kita pandangan para ulama gimana. Di riwayat Imam Muslim, innaha la tahillu li Muhammadin wala ali Muhammadin. Ya. Innaha la tahillu. Sedekah tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Makanya di kisah siapa kemarin yang sudah kita sampaikan, ya, kisahnya Umar bin Abi Salamah atau keluarga Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu ketika hendak memakan kurma, beberapa butir kurma. Kata Rasulullah SAW, kahin, ya, kahin, buang. Ketika hendak memakan. Karena sedekah tidak boleh untuk keluarga Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Hasan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Hadis yang kedua. Kalau tadi hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Hadis Jubair bin Mut'im. Hadis Jubair bin Mut'im. Masih di pembahasan yang sama. Bahwa sedekah tidak boleh untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Masyaitu ana wa Utsmana, kata Jubair bin Mut'im. Masyaitu ana wa Utsman. Aku, Jubair bin Mut'im, dan Utsman bin Affan berjalan ilan Nabi, menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'taita Banil Muttalib min khumusi Khaybar wa taraktana. Engkau berikan 1/5 dari yakni harta rampasan perang, ghanimah. Engkau berikan 1/5 kepada Banil Muttalib, ya, dari perang Khaybar, wa taraktana, sedangkan kami ditinggalkan, tidak diberi. Ini siapa? Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan. Nanti insya Allah kita sampaikan ya. Apa hubungan antar Jubair bin Mut'im, Utsman bin Affan dengan Rasulullah SAW? Sampai mereka berdua mengatakan demikian. Wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidin, sedangkan kami dengan mereka keadaannya sama. Kenapa engkau bersikap demikian? Itu kurang lebih ya kalau mungkin. Hanya sebatas ingin mengetahui saja barangkali. Wa nahnu, sedangkan kami, wahum dan mereka, bimanzilatin, kedudukannya wahidatin, sama, satu. Ya, yaitu anak Bani Hashim. Nanti disampaikan Bani Hashim. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, innama Banul Muttalibi wa Banu
wa Utsman ibn Affan. Aku bersama Utsman bin Affan berjalan menuju Nabi. Kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau memberi al-khumus, ya, 1/5 dari ghanimah Khaybar kepada Bani Muthalib, wa taraktana, sedangkan engkau tinggalkan kami, kata Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan. Wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidin, sedangkan kami dan mereka itu sama. Kata Rasulullah, innama Banu Muthalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Jawaban Rasul, Bani Muthalib dan Banu Hashim itu satu kesatuan. Nah, kalau yang nggak ngerti, kalau yang nggak paham, itu dalam tanda kutip, kenapa jawaban Rasul seakan-akan tidak nyambung? Nah, itu kalau tidak paham dari sisilah nasab. Ini kita sampaikan di sini. Ya. Kita masuk di pembahasan. Hadis ini dalil bahwa zakat tidak halal bagi keluarga Nabi. Mereka adalah Bani Hashim. Jadi keluarga Nabi di sini adalah Bani Hashim. Tentu yang paling utama adalah siapa? Istri-istri Nabi SAW. Ya, Ahlu Bait Nabi SAW, maka yang paling utama tentunya adalah siapa? Ummahatul Mukminin, ibundanya kaum mukminin, istri-istri Nabi SAW. Nah, wa Hashimun huwal jaddu tsani lin Nabi. Hashim ini adalah kakek kedua untuk Nabi. Kakek yang pertama Abdul Muthalib, kakek yang kedua Hashim. Wa dzalika li anna Abdul Manaf lahu arba'atun. Jadi ayah dari Hashim Abdul Manaf. Ya. Ayah dari Hashim adalah siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya 4 anak. Hashim, Muttalib, Abdu Syamsin, Naufal. Nanti ini silsilah siapa? Abu Lahab nanti ada di sini. Ya, supaya paham. Ya, sekali lagi, Abdul Manaf punya anak putra, punya 4 anak. 1 Hashim, Muttalib, Abdu Syamsin, Naufal. Ya. Insyaallah bisa ya. Hashim, Muttalib, Abdu Syamsin dan Naufal. Banu Hashim, sekarang kita masuk ke Banu Hashim. Karena tadi disebutkan bahwa Banu Hashim adalah keluarga Nabi. Bani Hashim, mereka adalah Alu Abbas ibn Abdul Muttalib, keluarga Abbas. Al-Abbas, keluarga Abbas ibn Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Ali Abi Talib, keluarga Abu Talib. Ya. Banu Hashim itu punya keturunannya, mereka adalah Ali Abbas. Yang kedua adalah Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Kemudian wa alul Haris ibn Abdul Muttalib, dan keluarga Haris bin Abdul Muttalib. Ini yang keempat. Yang kelima, wa alu Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Yang keempat adalah Abu Lahab, keluarga Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ini berarti paman-paman Nabi SAW. Ya, ada keluarga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Yang kedua keluarga Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Yang ketiga adalah Harith. Ya. Kemudian yang keempat Abu Lahab. Nah, ini Hashim. Ini Hashim. Dan hukum asalnya mereka lah yang berhak untuk yang tidak dihalalkan menerima apa? Sedekah. Tapi dapat mereka humus sejatinya. Humus 1/5 ghanimah. Nah, untuk kaum muslim, kaum Nabi. Qala Abdurrahman ibn Qudamah, la na'lamu khilafan fi anna Bani Hashim la tahillu lahum as-sadaqah al-mafruḍah. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak tahu ada yang menyelisihi bahwa Bani Hashim enggak boleh menerima sedekah. Tidak yang menyelisihi.
Sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah. Waqad bayyana Nabi SAW menjelaskan hikmah kenapa Bani Hashim atau keluarga Nabi Muhammad enggak boleh. Karena tadi sedekah adalah apa? Ausakhun nas. Ausakhun nas. Itu apa? Kotoran manusia. Wa ma'na anna zakat syuri'at li tathhiri amwalin nas. Karena zakat itu sejatinya disyariatkan untuk mensucikan harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Fahiya ka ghussalah ausakhihim. Seperti ghussalah itu ya. Kalau ghussalah mesin cuci. Cucian itu. Nah, kotoran-kotoran mereka. Wa ma nudhifa min adranihim, dari kotoran adron daki-daki mereka. Istadalla Syafi'i wa atba'uhu bi hadithi Jubair bin Mut'im ala anna Bani Al-Muttalib ka Bani Hashim. Imam Asy-Syafi'i, demikian pula pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, dengan hadis Jubair bin Mut'im ini ya, menjadikan dalil bahwa Bani Muttalib ka Bani Hashim la yu'tuna min az-zakah. Bahwa Bani Muttalib, kan tadi kan Abdul Manaf itu punya 4. Hashim, terus siapa lagi? Enggak. Muttalib, terus siapa? Abdul Syamsin dan Naufal. Ini yang 4. Mazhab Imam Syafi'i ya, dengan hadis ini mengkategorikan putra-putra Muttalib bukan putra-putra Hashim. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad adalah Bani Hashim. Di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan ya bahwa putra-putra Bani Muttalib pun tidak halal menerima apa? Zakat. Ka Bani Hashim, karena kedudukannya sama dengan Bani Hashim, keluarga Nabi. Wa hadha riwayatun anil Imam Ahmad, dan ini pun adalah riwayat salah satu riwayat Imam Ahmad. Wa dzalika li anna lahum nasiban min al-khumus fayughniyahum 'anil zakah, karena Bani Muttalib memiliki kedudukan sama menerima khumus, yaitu 1/5 dari ghanimah. Karena menerima khumus berarti dikategorikan keluarga Nabi. Sedangkan ini kita tahu sekarang, Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan itu keturunan dari Abdu Syamsin dan Naufal. Jelas ya? Jadi Abdu Syam, jadi bentar. Ya, lahirnya bahwa Jubair bin Mut'im seingat saya dari Abdu Syamsin, sedangkan Utsman bin Affan dari Naufal. Keduanya tidak dikasih 1/5 dari ghanimah, sehingga protes datang kepada Nabi. Kata Nabi bagaimana? Ya. Jadi Bani Muttalib ka Hashimin syai'un wahid. Bani Hashim dan Bani Muttalib satu kesatuan. Jelas? Sedangkan Bani Muttalib, Bani Abdi Syamsin dan Bani Naufal tidak. Karena Rasulullah SAW tidak ngasih itu 1/5. Maaf, bisa dipahami? Ya, kita baca. Wa ma yatahu minal khumus fa huwa mabniun 'alal munasarah. Baik. Wa dhahaba jumhuru ila anna Bani al-Muttalib yu'tuna min az-zakat lima yali. Tapi tadi kan mazhab Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad. Adapun jumhur ulama, Bani Muttalib yu'tuna berhak menerima zakat. Kalau Bani Hashim enggak, karena keluarga dianggap keluarga Nabi. Nah, di sini dikatakan Bani Muttalib, mereka jumhur ulama berhak menerima zakat dengan kriteria tertentu tentunya. Satu dari dasarnya adalah keumuman dalil. Yang kedua adalah annahum laisu min ali Muhammad, karena kategorinya bukan keluarga Nabi Muhammad. Wa inna ma'al Muhammad hum Banu Hashim, karena keluarga Nabi Muhammad adalah Bani Hashim. Fala yadkhuluna fi umumi, maka tidak masuk ke dalam keumuman inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammad, tidak masuk ke dalam hadis ini bahwa sedekah itu tidak boleh untuk keluarga Nabi Muhammad. Bani Muttalib tidak masuk ke sini katanya. Sehingga halal bagi mereka zakat. Ini jumhur ulama. Wa ma yatahum, lantas kenapa Bani Muttalib dikasih 1/5?
bukan karena mereka adalah ahli bait Nabi, keluarga Nabi. Tapi Bani Muthalib mereka punya peran menolong Rasulullah dan para sahabat ketika diboikot. Paham ya? Bani Muthalib mereka yang menolong. Siapa yang menolong di masa pemboikot Rasulullah SAW dan para sahabat? Siapa yang menolong? Paman. Benar? Siapa yang menolong? Abu Thalib. Abu Thalib keturunan siapa? Jadi intinya, amma yang ta'uhum minal khumus kita bacakan. Adapun Rasulullah memberi mereka dari khumus 1/5 daripada ghanimah Khaybar, mabniun terbangun alal munasarati wal mu'azarah. Karena mereka ini menolong. La limujarradi al-qarabati, bukan dari sisi kedekatan, kekerabatan. Bidalil, dengan dalil anna Bani Abdi Syamsin wa Bani Naufal yusawunahum bil qarabah. Kalau dilihat dari sisi kerabat, Bani Abdi Syamsin dan Bani Naufal sama berarti kedudukan. Semestinya kan Bani Abdi Syamsin dan Bani Naufal juga sama dikasih, mendapatkan. Oleh sebab itulah kenapa Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan datang kepada Rasul. Kenapa dikasih? Sedangkan kami ditinggalkan, gitu kan? Walihada qala Utsman ibnu Affan wa huwa min Bani Abdi Syamsin. Jadi Utsman bin Affan tadi. Utsman bin Affan dari Bani Abdi Syamsin, Jubair bin Mut'im dari Bani Naufal. A'taita Bani Muthalib minal khumus wa taraktana wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidin. Sedangkan kami dengan mereka sama. Sama artinya putra-putra Abdu Manaf. Sama. Kenapa? Maksudnya adalah fi qarabatina, kerabat. Sama dari sisi kerabat, kan kerabat kita. Kenapa gak dikasih kami? Li'annal jami'a min Bani Abdi Manaf kama taqaddam. Fabayyana lahumus sirru fi i'tai Banil Muthalib, maka nampak jelas rahasia kenapa Rasulullah meninggalkan mereka, tidak ngasih, tidak memberi apa al-khumus. Wa huwa annahum ma'a Bani Hashim syai'un wahid fil jahiliyah wal Islam. Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib satu fil jahiliyah, di masa jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diangkat, ya, ini nubuwah wa risalah, dan wal Islam, dan setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah Islam. Bi khilafi Bani Naufal wa Bani Abdi Syamsin. Sedangkan Bani Naufal dan Bani Syamsin saru harban ala Bani Hashim, justru memerangi Bani Hashim. Jadi kalau Bani Muthalib tidak memerangi Bani Hashim. Kalau Bani Abdi Syamsin dan Bani Naufal justru memerangi. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Lamma ba'atha Allahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam falam yakun lahu min fadli wa nusrati maka Bani Muthalib. Itulah yang membedakan antara Bani Muthalib dengan yang lainnya, Abu Syamsin dan Naufal. Wa nasratu la taqtadil man'u minaz zakah. Ya, pertolongan ini tidak merubah status menjadi keluarga Nabi, sehingga hanya sebatas sehingga tidak menghalangi mereka untuk menerima zakat. Karena tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa yang tidak dihalalkan, tidak boleh menerima sedekah itu adalah keluarga Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin-poin inti. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa keluarga Nabi Muhammad tidak boleh menerima sedekah, ya, baik zakat ataupun sedekah yang hukumnya adalah sunnah. Yara ba'du ahli ilmi minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian ahli ilmu berpandangan termasuk Syekhul Islam Taimiyah dan sebagian Hanabilah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanafiyah, semua sebagian,
Annahu la ba'sa bi'ata'ihim al-an min zakat. Kalau sekarang boleh mereka. Sebagian pendapat. Walaupun mereka adalah ahlu bait Nabi. Idza hurimu minal khumus, apabila mereka tidak dapat 1/5 dari ghanimah. Nah, sekarang ghanimah sulit. Karena kaum muslim dalam keadaan apa? Lemah. Ghanimah, adanya keberadaan ghanimah itu apa? Kemenangan perang. Nah, sekarang kaum muslimin lemah. Nah, sehingga sebab ini mereka tidak mendapatkan khumus berarti. Sehingga dari sisi inilah maka mereka pun boleh mendapatkan zakat, kata mereka. Itu. Daf'an li daruratim idza kanu fuqara, terlebih apabila mereka dalam keadaan fakir. Untuk mencegah kefakiran mereka boleh. Wallahu a'la wa a'lam. Tuh. Baik. Bagaimana kalau seandainya Bani Hashim atau keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya mawali, punya budak, hamba sahaya. Maka hamba sahaya pun, ya saya secara umum, memiliki kedudukan seperti tuannya. Kata budak dari Bani Hashim tidak boleh menerima zakat atau sodakoh karena kedudukan mereka seperti kedudukan tuannya. Mana dalilnya? Ini. Maulal qaumi min anfusihim. Ya. Bahwa budak satu kaum min termasuk bagian anfusihim daripada jiwa-jiwa kaum tersebut. Wa inna la tahillu lana sadaqah, sedangkan kami tidak dihalalkan sedekah. Berarti budak-budak kami pun tidak halal sedekah. Baik. Terakhir. Ini hadis terakhir ya di pembahasan zakat, dan insyaallah taala pekan berikutnya kita masuk di kitab baru, kitab saum, kitab saum. Masyaallah. Nikmat, pas banget. Ya. Berilmu sebelum beramal. Jawazu akhdil mali idza jaa min ghairi isyrafin wa nusran. Nah, ini tambahan semua. Jawazu akhdil mal. Boleh mengambil harta ya, apabila idza jaa, apabila harta itu datang min ghairi isyrafin wa nusran. Ini apabila tidak meminta, tidak dipinta tapi ada yang ngasih umpamanya, boleh diterima. Gitu. Baik, kita sampaikan. Hadis Salim bin Abdullah bin Umar. Ini dari ya cucu ya. Salim bin Abdullah ibn Umar. Ya. Umar punya anak, Abdullah ibn Umar punya anak. Lagi siapa? Salim. Ini keluarga nih. An Salim ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab. An abihi, dari bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW kana yu'ti Umar al-ata'a. Rasulullah ngasih sesuatu kepada Umar. Enggak disebutkan. Ya, zakatkah atau sedekah? Ngasih sesuatu kepada Umar. Fayaqul, kata Umar, lihat ketawaduan Umar ketika ada orang yang ngasih. Ketika Rasulullah ngasih kepada beliau, a'tihi afqara minni. Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku. Berikanlah kepada orang yang fakir dariku. Fayaqul khudz fatamawwalhu. Kata Rasul, ambillah. Fatamawwalhu, pergunakan. Ya. Au tasaddaq bihi, atau bersedekahlah dengannya. Wa ma ja'aka min hadzal mal, apa yang datang berupa harta, wa anta ghairu musyrifin, sedangkan keadaanmu tidak apa? Tidak apa istilahnya? Tidak apa? Apa musyrifin di situ diartikan? Wala sa'ilin fakhudhu, dan tidak meminta. Nah, sebentar. Tidak musyrifin. Akhir hadis. Tamak ya. Ini saya tamak. Naam, khudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi. Ambillah lalu simpanlah atau bersedekahlah dengannya.
Dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, padahal engkau tidak membutuhkannya dan tidak meminta, tidak membutuhkannya dan tidak meminta, maka ambillah. Jika tidak demikian, maka jangan turuti nafsumu. Jika tidak demikian, maka jangan turuti nafsu. Tuh. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab setelah Umar bin Khattab menolak, atihi, kata Umar, atihi afqara minni. Berikan ini kepada siapa yang lebih pakai dariku. Kata Rasulullah, khuzhu, fatamawal. Ya, ambillah, simpanlah, atau bersedekahlah. Wa ja'aka min hadzal mal, apa yang datang dari harta seperti ini, anta wa ghairu musyrikin, padahal dalam keadaan engkau tidak membutuhkan. Maksudnya tidak tamak, karena tamak berkeinginan kuat. Wala sa'ilin, atau engkau tidak meminta, bahudhu, silakan ambil. Wa ma la fala tutbi'uhu, jika tidak maka jangan tutbi'hu nafsaka, jangan ikuti hawa nafsumu. Hadis ini dalil boleh mengambil harta idza jaa li sahibi, apabila datang kepada temannya. Min baitil mal, dari baitul mal. Min ghairi israfi nafsin, tanpa ada ketamakan. Wala soal, tidak juga meminta. Jangan diminta, jangan dipinta. Nah ini Masya Allahnya. Ini sebuah isyarat sekaligus juga inilah yang semestinya dimiliki jiwa yang harus dimiliki oleh setiap diri muslim. Jaga iffah, kehormatan, agar tidak meminta-minta. Tuh. Yakunu ka'an yakuna u'tihi ala sifati hadiyatin, baik hadiah atau mukafaah ala amal, sebagai mukafaah, imbalan dari pekerjaan tertentu umpamanya, jangan ditolak seperti itu. Ya, au ala nasyatin fil amal, ya, atau kegiatan apa. Wa nahwi dzalika, atau lain sebagainya. Kalau kita dikasih sesuatu, maka apa? Jangan ditolak. Dalam keadaan kita tidak apa? Tidak meminta, atau tidak ada dorongan apa? Untuk meminta, gitu, ketamakan dalam jiwa. Fayakhudhu, ambil, wa yusrifu, disimpan, biwajil khairi, dipergunakan dalam kebaikan. Fayakul minhu, dimakan, fayatasaddaq wa nahwi dzalika, bersedekah dan lain sebagainya. Ini adalah hadis ini juga munakibah oleh Umar, mankibah lil Umar, mankobah lil Umar, atau keistimewaan dari kelebihan dari Umar bin Khattab, sikap zuhud Umar bin Khattab terhadap dunia, wal bu'du an syahwatiha, serta jauh dari syahwat, wa itsarihi, dan mengutamakan kepentingan pribadi. Kemudian wa yahtamilu anna hadzal haditsa muradun bihi ma ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam min amwali zaidatin kakhraj jizyah aw sadaqat. Bisa jadi apa yang dikasih oleh Rasulullah SAW itu kelebihan harta, sisa-sisa daripada zakat atau lain sebagainya. Masih ada tersisa, maka dikasih ke siapa? Umar. Fayu'tiya ba'd ashabi. Rasulullah SAW biasa dibagikan. Jadi kalau ada lebih, maka Rasulullah SAW apa? Bagikan semua. Nggak tersisa. Rasulullah SAW meninggalkan kita semua tanpa meninggalkan apa? Harta. Warisan para anbiya wa rasul adalah apa? Ilmu. Ya, la yarisu dinar wala dirham. Rasul tidak mewariskan apa? Dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham dibagikan kalau ada sisa pun. Termasuk kasus Umar bin Khattab ini. Wa yahtamilu anna al-murad bil ata ajru Umar. Atau bisa jadi pemberiannya itu berupa imbalan terhadap Umar. Ala amalihi ala sadaqah, karena beliau yang mengurus zakat. Berarti posisi Umar sebagai apa? Amin. Berhak kan? Nah, jika berhak, maka ada dua keadaan, kondisi. Boleh menerima, boleh tidak, seperti kasus Umar. Kata Umar bin Khattab, ini a'ti afqara minni, berikan kepada yang lebih pakai dariku. Tuh. Nah, wallahu a'la wa a'lam. Tapi kata Rasulullah, ya, di redaksi yang lain ini beda. Inni amiltu ala ahdi Rasulillah
Kata Umar, sesungguhnya aku menjadi amil di masa Rasulullah, fa'ammalani, maka beliau memberikan imbalan untukku. Faqultu misla qaulika. Ya. Faqala li Rasulullah SAW, idza utita syai'an, jika engkau diberi sesuatu min ghairi an tas'al, tanpa engkau meminta, mengharapkan imbalan, faqul, sudah makan saja. Wa tasaddaq, dan bersedekahlah dengan harta tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Intaha. Selesai. Bi'aunillahi wa taufiqihi, atas pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah serta taufiknya. Alhamdulillah walillahi alhamdulillah. Kita selesai di pembahasan kita Abu Zakat. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah sama-sama kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan, kemudian akidah, tauhid, dan mudah-mudahan menjadi wasilah takwa, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Afan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam rahmat. Sama-sama, Allahumma amin semua. Afan Ustaz, apakah Ibnu Abbas? Ibnu Abbas putranya siapa? Keponakan Rasulullah SAW. Maka keponakan adalah apa? Keluarga Nabi SAW. Ya, keponakan ya. Nah, Ibnu Abbas berarti putranya Al-Abbas. Sedangkan Al-Abbas tadi Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim tadi apa? Ahli bait Nabi Muhammad. Berarti berhak tidak menerima zakat? Tidak. Baik. Sekarang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Putra siapa? Hah? Abu Thalib. Abu Thalib dari apa? Abu Thalib dari siapa? Bani Muthalib atau Hashim? Hashim putranya siapa saja? Tadi. Hah? Abu Thalib masuk ke dalam Hashim. Ya. Abu Thalib masuk ke Hashim. Sedangkan Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah Bani Hashim. Keluarga Nabi SAW tidak halal menerima apa? Zakat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Nah, yang pertama. Jadi tadi kan pertanyaannya, apakah Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib termasuk ahlu bait yang tidak boleh menerima zakat? Maka jawabannya apa? Benar. Karena keduanya adalah keturunan dari Bani Hashim. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Allahumma amin. Apa Ustaz izin bertanya, jika seseorang terlilit hutang riba, apa termasuk yang boleh meminta? Terlilit hutang termasuk kategorinya apa? Gharimin ya. Ini yang berhak dia untuk menerima, dia berhak untuk menerima apa? Zakat. Tapi pertanyaan bukan itu. Ya. Kalau untuk penerima zakat, asnaf zakat dia berhak. Tapi untuk kategori meminta, maka minta zakat maksudnya. Ya. Baik hutang ribanya karena kesalahan sendiri atau karena musibah. Kesalahan sendiri atau musibah. Nah, musibah seperti apa khususnya? Ya, karena ini dua kasus yang berbeda saya kira. Karena kesalahan sendiri seperti apa gambarannya, kemudian kalau karena musibah, mungkin musibah terdesak, mungkin akhirnya dia pinjam, terpaksa. Atau bisa jadi karena kesalahan, dorongan sendiri umpamanya karena hajat kebutuhan. Misalnya, zaman sekarang banyak kasus data-data orang yang dipakai untuk pinjaman online sama orang yang tidak bertanggung jawab. Riweuh imah. Untuk pinjaman online, data-data orang yang dipakai untuk pinjaman online sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nasallallahu ta'ala seperti ini ya. Adapun pokok pertanyaannya apakah boleh meminta-minta?
Sekali lagi meminta-minta, hukum asalnya itu tidak dihalalkan, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Gitu. Dan sebaiknya seorang muslim itu menjaga iffah kehormatan di dunia. Ya, secara khusus di dunia karena akan berdampak kelak di akhirat. Itu al-jaza min jinsil amal. Ya, seseorang ketika menjaga iffah kehormatan, maka Allah SWT akan jaga kehormatannya. Ya, maka saya menasihati untuk terutama yang ya berada dalam keadaan seperti ini, maka agar senantiasa pertama tentu ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebisa mungkin menjauhi hal seperti ini. Karena mau tidak mau dia dalam keadaan sedang nantang dalam tanda kutip berperang dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya karena diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya bertaubat langsung secara taubatan nasuha dengan tidak lagi mendekati ya, menyesali, kemudian berazam kuat agar tidak terjerumus kembali. Dan kalau ada kaitan dengan sesama manusia maka berlepas diri. Dan apa yang bisa ditunaikan berupa yani istilahnya gini. Dalam masalah riba itu bukan sedekah. Bukan sedekah, tapi apa istilahnya? Kalau ada harta lebih dari riba, maka itu kotoran kan sejatinya. Maka istilahnya bukan sedekah, tapi istilahnya adalah apa? Berlepas diri. Ya, berlepas diri. Intinya sebisa mungkin kita berlepas diri dari riba. Berlepas diri dari riba. Adapun pertanyaan tadi, bolehkah bertanya-tanya? Wallahu taala wa alam. Zahirnya tidak dianjurkan yang seperti ini. Wallahu taala wa alam. Tapi barangkali saudara muslim harus ngerti dan paham. Karena sejatinya dia sudah masuk kategori apa? Mustahik zakat. Biidznillah ta'ala. Baik, itu saja untuk pertemuan kita di pagi ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.